izin saya ngomong yang kedua kali mungkin lebih mendalam dari apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa apa sih TV parlemen itu ya, dan bagaimana kiprahnya ya. Udah ditayangkan belum materinya? Bisa nggak ditayangkan? Ya, baik. Jadi saya kasih judul materi saya ini adalah TVR Parlemen sebagai epicentrum pemberitaan DPR RI. Nah, TVR ini ya singkatan dari televisi radio. Nanti di dalamnya mau saya sampaikan. Dulu hanya TV Parlemen, sekarang menjadi TVR Parlemen atau televisi radio Parlemen. Ya. Nah, apa sih TV Parlemen? Kapan dia berdiri? Ya. Jadi TV Parlemen itu diresmikan tepatnya di tanggal 8 Januari 2007 oleh Ketua DPR saat itu Pak Agung Laksono ya, periode 2004-2009. Ini berangkat dari memang awalnya itu hanya berfungsi sebagai TV dokumentasi. Untuk gambaran, sebelum TV Parlemen lahir, itu sebelumnya kita bermitra dengan salah satu pihak ya, disebut TV Suara, SWARA, yaitu TV Wakil Rakyat. Ya. Jadi itu, tapi terus Pak Agung itu setelah ada kunjungan terakhir itu ke Jerman, melihat kok di sana ada semacam TV khusus yang dimiliki oleh parlemen. Dan ternyata di beberapa negara lain seperti itu. Lalu begitu pulang, Pak Agung menginisiasi itu dan akhirnya lahirlah TV Parlemen. Ya, walaupun memang di awal hanya sifatnya ya cuman mendokumentasi saja. Gitu ya. Nah baru sejak tahun 2008 itu berkembang menjadi TV internal yang menyiarkan sidang-sidang, baik paripurna maupun sidang komisi dan alat kelengkapan lainnya. Jadi misalnya badan-badan, ya, badan legislasi dan lain-lain, badan anggaran gitu. Yaitu apa isinya? Berita dan program-program lain melalui TV plasma yang berada di lingkungan DPR RI. Jadi masih hanya bisa dinikmati di lingkup komplek gedung DPR RI saja. Jadi di beberapa sudut itu kita pasang TV seperti ini, apa namanya plasma itu, yang menyiarkan acara TV Parlemen. Lalu berikutnya, sejak 28 Januari 2014, Ketua DPR periode itu, yaitu Pak Marzuki Ali, meresmikan penayangan TV Parlemen di saluran TV berbayar sampai hari ini, yaitu di First Media dan Big TV, sebagai bentuk kerjasama untuk memperluas jangkauan sosialisasi kegiatan DPR RI. Ini kenapa kok nggak punya channel sendiri gitu? Pertanyaannya kan gitu ya. Memang jenis atau jenis kelaminnya lah boleh dibilang TVR ini atau TV Parlemen itu belum bisa diakomodir oleh undang-undang yang ada, yang sampai hari ini undang-undang penyiaran itu juga belum kelar dibahas. Kalau tidak salah itu kan ada TV swasta sama TV komunitas dan TV LPP namanya. Ya. Nah, TV Parlemen ini nggak masuk ke dalam kategori yang ada disebut lembaga penyiaran publik, bukan. Itu hanya milik TVRI kalau TV, kalau radionya RRI. TV komunitas juga bukan, apalagi TV swasta. Ya. Perlangganan pun bukan. Perlangganan pun bukan. Waktu itu belum ada digital. Nah, jadi akhirnya kita minta bantuan dalam tanda kutip kerjasama dengan First Media. Jadi kalau teman-teman yang di rumahnya masih berlangganan First Media TV, itu ada channel TV Parlemen di sana. Sampai hari ini. Ya. Dulu sempat ada Big TV, sekarang Big TV sudah nggak ada, tapi First Media-nya masih ada. Nah, lalu perkembangannya seperti apa? Tahun 2019, Radio Parlemen lahir dan namanya berubah menjadi TVR. R-nya radio tadi, TVR Parlemen. Cuman hari ini kita fokus ke TV ya, nanti radio ada sesi khusus lagi. TVR hadir mengusung jurnalisme positif. Kenapa kita sebutkan jurnalisme positif ya? Kalau teman-teman komunikasi, apalagi Pak Kawian sangat paham itu ya. Bad news is good news. Jadi kalau beritanya jelek, itu pasti menjadi
berita bagus buat media. Termasuk misalnya, mohon maaf, kalau misalnya ada banjir besar, ada gunung meletus, ada tabrakan yang hebat, beruntun, itu nilai beritanya lumayan tinggi. Tapi kan sebetulnya kan kasihan bagi yang kebanjirannya kan. Ngapain diliput-liput? Perlunya dibantu kok gitu. Tapi sisi positifnya adalah dengan diberitakan tentu akhirnya menjadi perhatian buat banyak pihak. Ya. Tapi kita justru ingin menyampaikan lebih kepada yang positif itu adalah capaian-capaian atau kinerja-kinerja, berita baik kalau bahasa ininya kerennya. Kalau ada berita baik, DPR itu bisa memperjuangkan ongkos naik haji tidak naik, nah itu berita baik. Kalau ada berita baik, DPR bisa memperjuangkan perlunya kuota bagi teman-teman pelajar dan mungkin termasuk mahasiswa pada saat pandemi, itu berita baik. Tetapi kan tentu tidak banyak orang yang tahu, makanya kita mengusung jurnalisme positif tadi. Ya. Jadi berita baik itu menjadi penting, tidak juga merusak otak ya. Kadang kalau udah beritanya negatif itu kan kita akhirnya selalu negative thinking. Padahal kalau dalam jurnalisme itu ada cover both side, ada beyond ya, mendalam. Kenapa sih dia begitu? Kenapa sih terjadi begini dan begitu dan sebagainya. Tapi orang selalu menangkap di permukaan saja. Oh, ternyata dia korupsi misalnya gitu ya. Yang paling gampang gitulah. Padahal ternyata dia korban karena tanda tangan, karena kebijakan, karena ada tekanan dan seterusnya. Tapi anyway tetap salah gitu. Tapi orang tidak pernah berempati kepada koruptor sedikit pun, meskipun sebagian mungkin koruptor juga tidak sepenuhnya dia yang berinisiatif gitu, tapi apapun ada risiko-risiko jabatan ya, atau juga yang lain juga gitu ya. Nah, sesuatu yang positif adalah memberikan berita dan informasi tentang anggota DPR RI sebagai wakil rakyat. DPR RI sebagai lembaga secara utuh tentang kinerja, kolaborasi anggota DPR dengan konstituen dan proses demokrasi yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan ya. Jadi tugas DPR itu kan salah satunya fungsinya adalah pengawasan ya. Nah, ketika mengkritisi pemerintah, tentu itu adalah bagian dari tanggung jawab DPR untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan itulah berita positif yang harus disampaikan kepada masyarakat ya. Jadi ketika ada kebijakan My Pertamina misalnya terakhir nih ya, saya yang paling konkret. DPR mempertanyakan itu. Yang penting tidak menyulitkan. Tapi kita tanya, apa sih latar belakangnya, apa sih maksudnya? Setelah kita tahu, kita paham maksudnya, lalu kita kritisi. Oke, tetapi jangan begini, jangan begitu, dan bertahap misalnya. Nah, itu bagian dari tugas DPR. Tentang PMK misalnya, penyakit mulut dan kuku, yang viral di TikTok, kalau teman-teman ikut TikToknya DPR itu, viewernya sekarang sudah, yang untuk kasus itu aja ya, ketika Ketua Komisi 4 mencecar salah satu dirjen di Kementerian Pertanian, itu sudah 11 juta lebih viewernya. Itu tugas. Karena ada yang dipertanyakan, kenapa Anda kok impornya dari Amerika? Padahal kalau mau impor di Malaysia ada, di Vietnam ada. Kan ada konsekuensi biaya yang diambil. Misalnya. Terus data juga dimainkan di situ. Jadi banyak hal seperti itu. TVR juga berorientasi pada penyebarluasan informasi dan capaian atau prestasi DPR kepada masyarakat umum. Mungkin tidak banyak yang tahu nih, termasuk Pak Kawian. DPR pernah dianugerahi, dinobatkan sebagai, bukan TVR-nya, DPR-nya ya, sebagai parlemen paling transparan dan terbuka di kawasan Asia Tenggara oleh salah satu foundation dari Jerman, Friedrich Neumann atau apa, saya lupa ya. Dengan indikator-indikator yang disampaikan di beberapa tahun yang lalu. Lalu juga dari KPI juga sudah sekarang mendapatkan label sebagai informatif ya Pak Kawian ya, dari KPI Pusat, bahwa DPR adalah termasuk lembaga yang badan publik yang informatif kategorinya. Karena sebelum informatif itu ada menuju informatif ya. Ini kalau Pak, maaf, Komisi Informasi. Ya. Oh, Komisi Informasi ya, KIP. Bukan KPI, KIP. Informasi Publik. Kebalik-balik ya.
oleh Komisi Informasi Publik itu dianugerahi sebagai badan yang informatif. Ya, itu perlu kita sounding juga kepada masyarakat, walaupun tetap saja kita juga paham ya yang namanya masyarakat, netizen itu kadang-kadang karena hanya di permukaan, ada framing, ya, sehingga apapun tentu berita baik tidak selalu diterima dengan baik. Tapi minimal mereka ikut perkembangan itu walaupun tetap belum juga sepenuhnya berpikir yang baik ya. Nah, dasar hukumnya apa nih TVR Parlemen? Itu ada di Peraturan Sekjen nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen DPR RI. Nah, tadi disebutkan. Dan logonya dulu seperti yang sebelah kiri ya, yang ada gedung kura-kura itu, lalu berubah yang baru dengan semangat baru ya, itu yang sebelah kanan, yang sekarang sudah ada di dada sebelah kiri baju resmi dari TVR. Di bawahnya ini adalah akun medsos TVR. Selain juga kita punya akun medsos resmi DPR RI. Dikelola oleh bagian Metaxos ya. TVR sekarang karena tadi karakteristiknya jenisnya tidak dalam 3 jenis yang saya sebutkan sehingga tidak ada dalam channel terestrial, maka teman-teman juga bisa melihatnya itu di YouTube, bahkan juga kadang live Instagram, IG-nya ya, dan juga beberapa kanal yang lain. Jadi TVR di YouTube itu tidak satu channel saja, bisa banyak. Kira-kira ini gambaran normatifnya, sasaran kerjanya apa, jumlah pemirsa, penonton terhadap siaran TVR ya dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI. Ini ada dasar hukumnya ya. Kira-kira kalau di riset itu kan ada Nielsen ya Pak ya. Itu kira-kira bisa dilihat berapa gitu ya dan seterusnya. Kondisinya hari ini manajemen ASN seperti SDM seperti apa? Total pegawai di TVR Parlemen saat ini adalah 203. Ini sebetulnya sebuah SDM yang lumayan banyak bagi sebuah stasiun televisi ya. Kalau dibandingkan dengan TV yang lain, kita dinilai lumayan banyak. Komposisinya ada ASN 45 orang, 158 non ASN ya. Jadi lebih kurang 77,8%. Dan hari ini ya bagian dari kita menjaring teman-teman untuk menjadi bagian dari kami ya, terutama di posisi non ASN tadi. Kira-kira ini program unggulannya teman-teman ya. Yang pertama ada TVR 09, ini news setiap jam 9 pagi ya. Bisa dilihat, bisa di streaming di YouTube juga bisa ya, atau di First Media kalau dari luar ya, itu juga bisa lihat. Lalu yang kedua TVR 17, ini juga news, ini adanya di jam 5 sore ya, untuk mengupdate berita-berita yang terkait dengan kegiatan DPR dan anggota DPR. TVR 120 ini kita sebarkan di berapa stasiun televisi, Mas? Hampir semua ya, mulai dari Metro, TV One, Kompas, Berita 1, iNews, dan lain sebagainya. Itu jamnya tidak ditentukan jam berapa, tapi tiba-tiba dia muncul. Kalau teman-teman bisa lihat, sebelumnya namanya TVR 120 ini adalah Warta Parlemen, Pak. Sekarang berubah dengan branding baru, dengan logo baru, namanya TVR 120. Artinya 120 detik alias 2 menit. Tayangannya cuma 2 menit. Menyampaikan informasi kegiatan DPR. Berikutnya juga Kabar Nusantara. Ya. Itu setiap Senin sampai Jumat. Siarannya jam 8 sampai jam 22. Ada Kabar Nusantara itu pagi. Salah satu hostnya ini, Mas Uki. Ya, yang ada di foto itu. Kita mengundang banyak narasumber, tidak hanya anggota DPR, tentu dari semua komponen masyarakat yang terkait dengan tema. Apapun temanya. Kalau temanya Idul Adha, ya tentu selain Komisi 8, kita undang juga orang yang paham tentang Idul Adha. Penyakit mulut dan kuku misalnya, ada di situ. Kalau misalnya terkait dengan bukan. Yang pembatasan masyarakat itu PPKM, jadi lupa saya sudah melupakan PPKM soalnya. Jadi sampai lupa normal, ya. Sampai lupa ya. Itu kita undang ya yang orang yang kompeten.
Lalu ada lagi program Host News. Host News ini adalah news dalam bahasa Inggris, ya, sehingga teman-teman presenter nanti besok juga salah satu yang perlu disampaikan adalah kemampuan berbahasa Inggris, seperti tadi kata Bu Rektor ya. News itu juga, anchor news itu juga perlu orang yang fasih berbahasa Inggris ya. Selain juga wawancara juga nanti menyampaikan berita dalam bahasa Inggris. Lalu ada suara dapil. Nah, ini biasanya 1-2 anggota meliput di dapilnya masing-masing ya. Apa kira-kira kondisi real di sana dan apa kebutuhannya, apa aspirasinya. Ingat, hanya menyerap aspirasi ya. Nanti akan memperjuangkan. Kalau dia ranahnya nasional maka akan disampaikan kepada kementerian lembaga terkait. Kalau ranahnya daerah maka pemerintah daerah yang akan kita sampaikan ya. Karena tentu yang mengeksekusi itu adalah eksekutif, bukan DPR. DPR nggak punya anggaran untuk membangun jembatan, nggak punya. Paling nitip, tolong dong saya titip untuk jembatan di desa ini menghubungkan ini dan ini gitu. Tapi di APBD atau di APBN melalui kementerian terkait. Tapi kalau DPR nggak punya, karena memang bukan bidangnya itu, nggak ada divisi pekerjaan umum di DPR, nggak ada yang bangun-bangun jembatan. Walaupun hari ini kalau masyarakat itu konstituen itu butuhnya konkret kan, mana bantuannya, mana bantuan benih, mana bantuan itu gitu. Ya DPR akan mengusahakan itu gitu. Tetapi tentu tidak semuanya atau bahkan sebetulnya tugas utamanya adalah kementerian terkait tentang itu. Nah itu suara dapil menyuarakan aspirasi daerah pemilihan. Lalu ada perempuan parlemen. Ya, jadi kita membuat program para wakil rakyat yang perempuan ya, kira-kira kiprahnya seperti apa, perannya seperti apa, dan juga mungkin kurikulum vitae-nya seperti apa yang bisa menginspirasi semua orang, terutama perempuan-perempuan nih, teman-teman nih di depan saya banyakkan perempuan, untuk bisa berperan lebih baik lagi. Termasuk juga mungkin Ibu Rektor itu juga bisa saja menjadi tokoh dalam perempuan parlemen. Ya. Lalu TV Pool. Nah, TV Pool ini seperti setiap sidang kenegaraan tanggal 16 Agustus, termasuk nanti besok, itu kita akan menyiarkan, nanti semua televisi itu pitching ke TV parlemen. Ya. Jadi mengambil gambarnya dari kita, dari TV parlemen. Ya. Dan live sidang DPR ini rutin setiap sidang paripurna dan rapat-rapat di komisi yang terutama yang yang sangat penting ya, itu disiarkan live sebetulnya. Kalau teman-teman ada waktu bisa pengen tahu kayak apa sih rapatnya DPR, di situ. Lihat aja, dengar aja. Memang membosankan, apalagi berjam-jam. Tapi misalnya kalau ada isu tertentu yang bisa menarik perhatian publik, lihatlah debatnya. Apa sih yang diomongin oleh anggota DPR itu? Apakah benar anggota DPR itu nggak bisa ngomong atau nggak menyuarakan aspirasi? Dengar. Gitu. Nah, kita juga sekarang bicara tentang media konvergensi ya melalui beberapa kanal. Kalau di bagian TVR memang ini yang ada ya. Jadi selain akun-akun media sosial juga ada juga radionya dan juga ada TV kabel ya, First Media tadi. Kita ke depan mau ngapain ya, salah satunya kita mau mengembangkan newsroom ya dan switch off dari analog ke digital. Kita coba lagi menjajaki juga kemungkinan dapat channel dari TVRI untuk digitalnya, sehingga teman-teman kalau TV-nya sudah terkonek ke digital, apalagi nanti November itu bisa melihat TV parlemen langsung ya. Jadi bukan hanya drakor, bukan hanya acara-acara yang mungkin ini, tapi juga bisa lihat sidang-sidang DPR. Pun juga bisa di YouTube sebetulnya dimanapun teman-teman berada melalui gadget. Sekarang sedang meningkatkan ya. Jadi kita akan juga beralih ke TV berbasis web. Ya. Jadi oleh karena itu kita lagi coba tingkatkan bagaimana agar penyiaran dari TV parlemen ini juga bisa melalui website ya. Dan juga percepatan tayang dan kualitas program yang ada. Apa value change untuk masyarakat? Ya. Nilai tambah bagi masyarakat itu DPR sebagai lembaga politik adalah tempat pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ya.
Yang kedua, akademisi dapat memantau aktivitas sidang DPR melalui TVR Parlemen sehingga menguatkan kontrol masyarakat terhadap DPR RI dan pemerintah. Lalu parlemen modern yang hari ini sedang berjalan di DPR menuntut adanya keterbukaan informasi secara luas dan mudah diakses. Dan TVR menjadi nilai tambah bagi penguatan kontrol publik tersebut. Jadi sebetulnya hari ini tidak ada alasan orang tidak tahu kerja DPR. Di dalam tata tertib juga rapat itu pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan kesepakatan dua pihak antara DPR dan mitra kerja. Jadi kalau misalnya ada yang bersifat rahasia, memang itu tidak bisa juga. Kan nggak semuanya harus terbuka telanjang bulat ya, tapi pada dasarnya bersifat terbuka. Ini kira-kira program utama nanti pada 16 Agustus besok ya. Teman-teman bisa lihat kalau memang mau memantau itu ya. Jadi TVR bertindak sebagai TV pool yang akan menjadi pasokan ya, memberikan gambar dan suara kepada seluruh lembaga penyiaran swasta, baik dalam maupun luar negeri. TVRI ada 1-2 kamera di dalam, tapi dia sifatnya lebih kepada liputan saja. Ya. Programnya apa? Nanti ada talk show, ya, ada siaran sidang itu sendiri maupun public service announcement. Jadi di dalam sidang 16 Agustus itu ada 3 agenda, tapi dipadatkan menjadi 2, yaitu pidato Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-77, lalu ada pembukaan sidang paripurna dan pidato pengantar Presiden untuk RAPBN tahun 2023. Demikian pengantar dari saya, nanti kita diskusi lebih jauh dan nanti Pak Kawian akan memberikan perspektif yang berbeda dari sisi Komisi Penyiaran Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong Pak Indra Pahlevi tadi sudah memaparkan materinya dari semoga teman-teman di sini yang tadi sudah menyimak materinya bisa sedikit lebih tahu, bisa jadi lebih tahu lagi terkait dengan bagaimana TV Parlemen sebagai epicentrum pemberitaan DPR RI. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita ya. Nanti dicek kalau keluar dari ruangan ini yang belum follow nggak boleh pulang.